Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ menyerang seorang petugas bandara Kalimarau Berau. Kondisi jalan di Raja Alam Teluk Bayur Berau membahayakan keselamatan pengendara. Seorang bocah laki-laki ditarakan mencuri perhatian. Warna matanya jarang dimiliki warga Indonesia, yakni berwarna biru. Penyerangan terhadap petugas Bandara Kalimarau Teluk Bayur Berau ini dilakukan oleh seorang pria berinisial MS. Belakangan diketahui jika penyerangnya adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Orang tersebut berada di areal bandara karena akan dirujuk ke rumah sakit di Surabaya dengan diberangkatkan menggunakan penerbangan komersil. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara atau UPBU Kalimarau menyatakan penyerangan tersebut terjadi saat petugas hendak memeriksa anggota tubuh pria tersebut. Saat itulah secara tiba-tiba MS menyerang petugas dengan melancarkan pukulan ke bagian wajah. Dua kali Pak. Dua kali melaksanakan mencoba untuk bepergian ke Surabaya, tapi kondisinya dia ada gangguan jiwa. Dua kali Pak ya. Ya. Setelah kemarin mau menerobos di Jakarta Absek, akhirnya dilumpuhkan Absek, akhirnya Absek koordinasi dengan pos polisi bandara. Pak, atas dengan kejadian ini tindakan dari otoritas bandara seperti apa Pak? Kita semua namanya calon penumpang kita layani dengan baik. Apabila ada calon penumpang yang agresif, maka kita akan melakukan tindakan untuk meredam dan nanti akan koordinasi dengan pos polisi untuk menjaga keamanan bandara. Sejatinya pemberangkatan ODGJ menuju ke rumah sakit ini sudah 2 kali dilakukan. Hanya saja dari kedua upaya tersebut gagal menuju tujuan karena berbagai sebab. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Gelombang tinggi yang diawali angin kencang ini terjadi di pesisir Balikpapan. Kondisi ini menyebabkan para nelayan tidak berani melaut karena khawatir dengan keselamatan dirinya. Salah satu nelayan menyatakan, angin kencang dan gelombang tinggi mulai terjadi pada awal bulan Juni. Dampak dari kondisi tersebut, mereka mengaku hanya berani melaut jika gelombangnya mereda. Bahkan dalam sepekan ini, mereka hanya sempat 3 kali melaut. Selebihnya memilih memarkirkan perahunya di tempat yang aman. Ya kadang kita nelayan lihat keadaan juga Bu. Kalau teduh kita bisa turun, tapi kalau begini kita nggak bisa. Nggak berani ya Pak? Nggak berani ya. Kalau dalam waktu 1 minggu itu ada teduhnya berapa kali Pak? Kadang 3 kali, kadang datang lagi anginnya gini. Oke, dengan cuaca seperti ini ikan yang didapat bagaimana Pak? Alhamdulillah ada aja. Ada aja ya Pak ya? Berkurang lebih sedikit atau gimana? Bertambah sih Bu. Bertambah tetap ya? Ya. Kalau cuaca gini ikannya yang banyak apa nih Pak? Terakulu, beronang, kepiting, udang, ada semua. Derasnya tiupan angin di pesisir Balikpapan ini akhirnya terungkap. BMKG Balikpapan menyatakan kondisi tersebut dipengaruhi bibit siklon tropis di kawasan Sulawesi Utara. Kondisi seperti ini dinilai normal, terutama saat pergantian musim dari hujan ke musim kemarau. Angin mungkin pertama adalah dipengaruhi oleh bibit siklon tropis yang ada di utaranya Sulawesi Utara, atau lebih dekat ke arah Filipina, yaitu
ada bibit siklon tropis, dan itu sebenarnya normal ya, normal pada saat di musim kemarau seperti ini. Kecepatan angin berkisar kurang lebih 5 knot sampai 12 knot. Jadi kalau itu maksimal ya 12 knot, itu pun juga tidak terus-menerus anginnya, sehingga dampak terhadap gelombang laut belum terlalu signifikan. Untuk saat ini, kecepatan angin di wilayah pesisir Balikpapan berkisar antara 5 knot hingga 12 knot per jam. BMKG imbau nelayan untuk selalu memantau informasi cuaca melalui kanal yang disiapkan oleh BMKG. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Gotong royong membersihkan aliran air dilakukan kelompok Forum Pemuda Peduli Lingkungan atau FPPL Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda. Agar kegiatan ini meluas, sejumlah kelompok dilibatkan. Upaya ini tidak sia-sia. Warga dari 6 RT ditambah petugas pemadam bersama Dinas Pekerjaan Umum serta relawan akhirnya bahu-membahu menyingkirkan endapan tanah yang menutup aliran air. Para relawan menyebut tujuan gotong royong yakni untuk mengurangi risiko banjir. Ini karena kawasan Mugirejo menjadi salah satu daerah rawan banjir. Bahkan debitnya pun tergantung pada intensitas curahannya. Debitnya dipastikan meninggi jika curahannya lebat. Jadi kita ketahui bersama bahwa Kelurahan Mugirejo adalah langganan banjir. Makanya kegiatan hari ini kita menyisir dan bekerja sama dengan masyarakat itu sendiri untuk bagaimana mengurangi banjir, karena di Mugirejo ini walaupun hujan sedikit atau gerimis itu akan mengakibatkan luapan air. Tujuannya ini hanya untuk mengedukasi kepada seluruh masyarakat khususnya di Kelurahan Mugirejo supaya untuk peduli terhadap lingkungan, minimal di lingkungannya masing-masing. Para relawan berharap semangat kebersamaan ini tidak hanya berhenti pada kegiatan kali ini, namun menjadi budaya yang terus terpelihara di Samarinda. Sasaran akhirnya adalah mengurangi risiko dan ancaman banjir di sekeliling warga. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.